Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Mata Kuliah Object Oriented Programming. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang tipe data, variabel, operator, dan pengondisian dalam pemrograman bahasa Java. Kita lanjut saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu perulangan atau looping statement dalam Java. Perulangan dalam algoritma didefinisikan sebagai bentuk algoritma yang berfungsi untuk mengulang perintah-perintah baris program dengan aturan tertentu. Perulangan bertujuan untuk mengefisienkan penulisan kode program, sehingga tidak perlu menulis ulang kode program yang sama. Dalam perulangan terdapat iterasi dan inisialisasi. Iterasi dapat diartikan sebagai suatu proses atau metode yang digunakan secara berulang-ulang dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematik. Inisialisasi adalah pemberian nilai pada suatu variabel. Struktur perulangan secara umum terdiri atas dua bagian, yaitu kondisi perulangan dan badan atau statement perulangan. Kondisi perulangan sendiri yaitu berupa nilai boolean yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perulangan. Kondisi ini mengakibatkan suatu perulangan akan berhenti pada saat kondisi perulangan tersebut sudah tidak terpenuhi. Sedangkan badan atau statement perulangan yaitu suatu aksi yang harus diulang selama kondisi yang ditentukan untuk perulangan tersebut masih terpenuhi. Ada beberapa jenis perulangan dalam bahasa pemrograman Java, antara lain for, nested loop, while, dan do while. Bentuk perulangan for digunakan untuk perulangan yang memiliki jumlah perulangan yang telah dipastikan sebelumnya. Sedangkan nested loop merupakan suatu kondisi di mana terdapat perulangan di dalam perulangan. Sedangkan while adalah bentuk perulangan yang memiliki jumlah perulangan sesuai dengan suatu kondisi logika tertentu. Pernyataan di dalam perulangan while akan selalu dieksekusi selama kondisi bernilai benar atau true dan akan berhenti jika kondisi bernilai salah. Sama halnya dengan while, do while juga akan menjalankan looping selama kondisi perulangan terpenuhi atau bernilai benar. Berbeda pada perulangan while, pada perulangan do while, pengecekan kondisi perulangan dilakukan setelah eksekusi statement yang ingin diulang, sehingga statement paling sedikit dieksekusi satu kali. Untuk for, kita langsung bisa menginisialisasikan variabel di dalam struktur for, lalu menuliskan kondisinya dipisah dengan titik koma dan iterasi. Variabel hitung tugasnya untuk menyimpan hitungan pengulangan. Hitung kurang dari 5 artinya selama nilai hitungannya lebih kecil 5, maka pengulangan akan terus dilakukan. Sedangkan hitung plus plus fungsinya untuk menambah satu nilai hitungan pada setiap pengulangan. Hitung plus plus di sini merupakan increment. Blok kode for dimulai dengan tanda buka kurawal dan diakhiri dengan tutup kurawal. Maka output dari program ini adalah 1-4. Nah, kalau di perulangan while, dia akan berhenti sampai kondisi bernilai false. Oleh karena itu, untuk menghentikan perulangan harus ada suatu perintah yang digunakan untuk mengubah nilai kondisi menjadi false, agar proses perulangan dapat berhenti. Dari contoh kode program di sini, variabel hitung diberi nilai awal 1, kemudian perulangan while mengevaluasi apakah ekspresi boolean hitung kurang dari sama dengan 5 bernilai true atau false. Apabila bernilai boolean true, maka blok pernyataan di antara tanda ini dan ini akan dieksekusi, yaitu menampilkan EAD laboratory dan menambah nilai variabel hitung dengan 1. Blok pernyataan tersebut akan terus dieksekusi ulang selama ekspresi boolean hitung kurang dari sama dengan 5 bernilai true sebanyak 5 kali. Saat kondisi hitung kurang dari sama dengan 5 bernilai false, perulangan akan berakhir dan kontrol program menuju pernyataan setelah blok perulangan while. Selanjutnya ada perulangan do while. Di bahasa pemrograman Python sendiri tidak ada perulangan do while. Sedangkan di bahasa pemrograman Java terdapat perulangan do while. Cara kerja perulangan do while di Java sebenarnya sama seperti perulangan while yang sebelumnya saya jelaskan. Bedanya, do while melakukan satu kali perulangan dulu, kemudian mengecek kondisinya. Jadi kerjakan dulu, baru dicek kondisi si while-nya ini. Kalau kondisinya bernilai true, maka lanjutkan perulangannya. Pada contoh program di sini, variabel hitung yang bernilai 1 merupakan inisialisasi. Di bagian sini, statement dijalankan terlebih dahulu yang berupa output seperti ini. Dan pada baris ini merupakan iterasi. Lalu baris selanjutnya terdapat proses pengecekan kondisi do while untuk mengecek kondisi tersebut true atau false, yaitu si hitung kurang dari sama dengan 10. Jika kondisinya true,
maka program akan mengulang pada do. Jika kondisinya false, maka program akan berhenti di sini. Modifier dalam bahasa pemrograman Java. Modifier adalah suatu kata kunci yang diberikan untuk mendefinisikan makna dari suatu variabel, metode, atau kelas. Terdapat dua jenis modifier pada Java, yaitu Access Control Modifier dan Non-Access Control Modifier. Access Control Modifier sendiri merupakan visibilitas yang ada dalam suatu objek. Terdapat 4 tipe level akses, antara lain Default, Private, Public, dan Protected. Access Default ini merupakan Access Control Modifier yang tidak ada pendeklarasiannya, sehingga variabel metode atau kelas dapat langsung diakses pada package yang sama. Contohnya yaitu double IPK sama dengan 4. Di sini tidak ada pendeklarasian akses dari modifiernya. Jadi langsung saja ke tipe datanya. Selanjutnya yaitu access private. Access private ini yaitu hanya dapat dilakukan pada kelas yang sama. Contohnya private double IPK sama dengan 4. Selanjutnya ada access public. Akses public ini hak akses yang dapat dilakukan oleh seluruh package. Contohnya public double IPK. Dan yang terakhir ada akses protected. Ini merupakan hak akses yang tidak dapat dilakukan dari luar kelas, namun bisa diakses dalam package yang sama dan seluruh subkelasnya. Contohnya yaitu protected double IPK. Non-access control modifier. Non-access control modifier sendiri merupakan modifier yang mengontrol level akses pada suatu metode, kelas, dan variabel. Non-access control modifier memiliki 3 level akses, yaitu static, final, dan abstrak. Static sendiri merupakan salah satu jenis modifier di Java yang digunakan agar suatu atribut ataupun metode dapat diakses oleh kelas atau objek tanpa harus melakukan instansiasi terhadap kelas tersebut. Contohnya yaitu public static string nama. Selanjutnya ada final. Final ini merupakan proses finalisasi pada metode, kelas, dan variabel agar nilai di dalamnya tidak dapat berubah. Di sini contohnya public final integer nim sama dengan 980. Nilai di sini tidak dapat berubah. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak ini merupakan pendeklarasian terhadap suatu kelas atau metode yang bersifat abstrak. Contohnya yaitu public abstrak kelas manusia. Jadi contoh di sini yaitu kelas manusia ini bersifat kelas abstrak. Input dan output dalam pemrograman bahasa Java. Dalam Java dikenal juga dengan proses input dan proses output. Pada umumnya, scanner digunakan untuk input pada Java Console Application. Scanner merupakan kelas yang menyediakan fungsi-fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Agar kita bisa menggunakan scanner, kita harus melakukan import dari library java.util.scanner terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu pada main method kita perlu membuat scanner baru, yaitu scanner, nama variabelnya apa atau nama objeknya apa, sama dengan new scanner dalam kurung system.in. Input data di sini nama variabelnya bebas ya, boleh apa aja. Lalu kita akan menampilkan output masukkan nama usernya. Nah, di sini string nama sama dengan input data.next menggunakan scanner dan menyimpan apa yang diketik di variabel nama. Selanjutnya, untuk menampilkan apa yang sudah disimpan di variabel, kita bisa menggunakan print, lalu mengambil value yang sudah disimpan dan dapat menambahkan plus nama variabelnya apa. Seperti contohnya di sini nama. Untuk mengambil value yang sudah tersimpan di sini. Nah, ini merupakan hasil output dari contoh program Java yang sebelumnya. Di sini nama Tasya diinputkan dengan menggunakan scanner, lalu menginputkan lagi umurnya 20. Setelah itu, karena pada kode sebelumnya menampilkan apa yang sudah disimpan di variabel dan mengambil value-nya, maka muncul nama dan umur yang sudah diinputkan tadi di sini. Pembahasan selanjutnya yaitu metode dalam bahasa pemrograman Java. Pada Python sendiri, metode atau fungsinya disebut dengan def. Nah, kalau pada Java, penulisan metode atau fungsi harus seperti ini. Diawali dengan modifier, lalu dilanjut dengan nama metode yang diinginkannya. Di contoh ini, nama dari metodenya itu kali. Karena di sini tidak menggunakan void, maka diperlukan return type. Pada contoh program Python sendiri, di sini langsung diberikan nama variabelnya di dalam parameternya. Sedangkan di Java, di dalam parameternya harus disertakan tipe datanya. Nah, untuk menjalankannya, kita perlu
main metodenya. Di dalam main method tersebut, kita perlu menginisialisasikan objek untuk memanggil metode kali tersebut. Ini merupakan inisialisasi objek. Untuk menjalankan metodenya, kita perlu mendeklarasikan variabelnya terlebih dahulu, lalu kita panggil objek add-nya. Setelah itu, panggil metode kali diisi dengan parameter nilainya. Untuk menampilkan hasil yang kita inginkan, kita langsung saja print, maka output akan muncul 6. Kelas dan objek. Objek adalah perwujudan atau gambaran dari sebuah kelas. Objek mencerminkan pola kerja dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan kelas adalah blueprint dari sebuah objek. Misal, terdapat beberapa jenis kendaraan untuk bertransportasi, seperti motor, mobil, kereta, dan pesawat. Dari hal tersebut, dapat dibilang bahwa kendaraan adalah kelas, dan motor, mobil, kereta, pesawat adalah objek. Contoh kelas sederhana dalam Java seperti ini. Kelas kendaraan memiliki atribut jenis. Untuk membuat objek, kita harus menggunakan perintah new sama seperti saat membuat variabel. Contoh, kendaraan KD sama dengan new kendaraan. KD di sini merupakan deklarasi variabel dengan nama variabel dan jenis objeknya. Untuk contoh programnya sendiri di Python seperti ini. Tidak perlu tutup kurung setelah nama kelas. Dan penggunaan self di Python sama saja seperti this di Java. Di contoh program Java, ada kelas bernama manusia. Lalu ada tipe data string yang memiliki variabel dengan nama Smith. Display di sini merupakan metode untuk memanggil isi dari variabel nama. Kita perlu melakukan print. Print di sini dengan menggunakan sistem .out.println this namanya. Untuk pembuatan objeknya sendiri ini penulisannya di dalam main method. Di sini contohnya ada manusia, nama variabelnya apa sama dengan new konstruktornya. Lalu pemanggilan dari objek variabelnya ini nama metodenya. Maka output akan keluar Smith. Nah, ini ada contoh program dari pembahasan kelas dan objek. Di sini ada kelas mahasiswa, memiliki atribut nama dan nilai. Lalu di sini ada konstruktor. Konstruktor merupakan suatu metode yang namanya sama dengan nama kelasnya. Pada saat program dijalankan, konstruktor akan langsung memberikan nilai awal pada saat perintah new membuat suatu objek. Di sini. Di contoh program ini juga ada metode dengan nama display. Metode adalah implementasi operasi yang bisa dilakukan oleh kelas dan objek. Dengan kata lain, metode dapat dikatakan sebagai pola tingkah atau perilaku yang dimiliki oleh objek. Misalnya, pada objek mahasiswa, mahasiswa memiliki perilaku belajar, berorganisasi, dan lain-lain. Maka di sini bisa dirubah misalnya menjadi public void belajar. Lalu di sini untuk menjalankan program dan ingin menampilkan output dari metode display, pertama-tama kita panggil nama kelas mahasiswa, lalu nama objeknya apa, sama dengan new konstruktor mahasiswa. Karena dalam konstruktor atribut nama bertipe string, maka di sini menggunakan kutip 2, koma, nilainya berapa, diakhiri titik koma. Lalu panggil objeknya nama metodenya apa. Maka output akan keluar seperti ini. Cukup sekian video praktikum mata kuliah Object Oriented Programming. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.